seluruh wajah keluarga itu terlukis dengan teliti, termasuk tahi lalat, goresan-goresan, cacat-cacat lain kalau ada di muka mereka. Sehingga orang lain yang melihatnya kelak dapat segera mengenali wajah keluarga itu satu persatu dan tidak salah tebak dengan wajah orang lain. Ya, itu gambaran, itu ilustrasinya. Ya. Nah, ketika Allah Bapa berkata kepada seluruh keluarganya, ya, ketika Allah Bapa berkata kepada seluruh keluarganya, ya, itu ditulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 sampai 28. Yuk, coba baca dulu. Yuk, Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26 dan 27 sampai 28. Tolong dibaca dulu. Kejadian 1, 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi di dalam Kejadian pasal yang 1, ya, Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 ini dikatakan gini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kata kita, kalau dalam bahasa Indonesia kan lebih dari satu ya. Kalau kami itu mungkin bisa dua, ya toh. Tapi kalau kita itu lebih dari satu. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi Allah itu menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, bagaimana Adam, istrinya Adam atau si Hawa ini tercipta itu bukan di karang-karang, bukan di uji coba, bukan coba-coba, bukan. Oh, kalau laki itu kelihatannya wajahnya kekar, ya, kelihatannya wow laki banget ya gitu. Tapi kalau perempuan gimana ya gambarannya kekar, enggak di karang-karang. Itu sudah ada contoh modelnya, ada roh modelnya, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Ya. Nah, ayat 24 dikatakan apa? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhlah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Jadi itu yang ditulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan 28. Nah, ditulis di bawahnya ini. Maka kita tahu bahwa pelaksana tikta itu selanjutnya adalah firman. Jadi setelah berfirmanlah Allah, setelah itu ya, untuk selanjutnya pelaksana titah itu selanjutnya adalah firman, yaitu sang anak itu sendiri atau Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, dari mana kita tahu bahwa itu bukan Bapa yang membuat, tetapi sang anak. Nah, Yohanes Rasul yang dikasihi Tuhan Yesus yang mengatakan, coba baca, saudaraku. Baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayo, tolong dibaca.
Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada Ayat 1. mulanya adalah Ya. firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, perhatikan di sini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat yang kedua dikatakan apa? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah dijadikan. Nah, jadi gini, ketika Tuhan Yesus ini atau si Firman ini mau menciptakan Adam, dia sekali lagi yaitu tadi bukan coba-coba, bukan ngarang-ngarang dulu, dipikirin dulu ya apa ya modelnya perempuan, enggak. Tapi dia sudah tahu roh modelnya. Dia melihat si Roh Kudus ini. Itu loh, makanya segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatunya dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi Tuhan ini, Tuhan Yesus ini sudah tahu. Oh, roh modelnya perempuan ini, ya Roh Kudus itu tadi. Ya, jadi bukan diciptakan, apa dikarang-karang, oh diuji coba, bukan. Ya, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Nah, makanya ditulis di sini ya, firmanlah yang membuat segala sesuatu yang telah dijadikan. Ya, jadi firmanlah yaitu Tuhanlah yang membuat segala sesuatu yang telah dijadikan. Dan kita tahu dari Yohanes juga bahwa firman itu kemudian menjadi manusia bernama Yesus. Coba baca supaya kita jelas ya. Coba kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Yuk kita lihat dulu. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Nah, ya. Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan gini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang menyingkapkan ini si Yohanes ini, Injil Yohanes ini. Ya, kalau keputusan membuat gambar keluarga itu dan Allah Bapa dan pelaksana adalah Tuhan Yesus, kita percaya Dia membuat gambar yang cermat tentang keluarga Allah itu. Makanya sekali lagi saya ulangi lagi, Tuhan Yesus nggak akan ngarang-ngarang. Tuhan Yesus nggak main uji coba, nggak main apa pasang gagal, bongkar, enggak. Tapi dia sudah tahu, sudah tahu. Nah, makanya apa yang dia keliru ketika percaya membuat gambar yang cermat tentang keluarga Allah itu. Apakah dia keliru dengan membuat manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan? Mustahil dia membuat kekeliruan, bukan? Berarti di dalam keluarga Allah yang digambarkannya tentunya harus ada satu tokoh perempuan. Siapakah tokoh perempuan ini? Dia adalah Roh Kudus. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah Roh Kudus? Kembali ke tulisan Yohanes menjelaskan. Nah, baca lagi, saudaraku. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-26. Ayo baca. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, jikalau penolong yang kuutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Firman, ya, dalam kurung Yesus, ya toh,
Ah, sebagai anak-anaklah yang melukiskan gambar keluarga Allah di bumi. Mempergunakan tanah liat sebagai bahannya, mula-mula membuat Adam. Nah, ini pasti tahu sudah ceritanya ya. Nah, seorang laki-laki yang wajahnya tentu mirip dia, karena dia meniupkan sebagian dari rohnya sendiri ke dalam patung itu. Lalu tak lama kemudian mengeluarkan salah satu tulang iga Adam atau tulang rusuk Adam dan menutupnya dengan daging menjadi perempuan yang oleh Adam diberi nama Hawa. Dan setelah mereka diberkati, mereka beranak cucu. Mereka beranak dan bercucu. Ya. Nah, Tuhan Yesus membuat gambar, ya. Tuhan Yesus membuat gambar dan rupa keluarganya sedemikian mirip supaya yang melihat gambar itu dapat mengenal aslinya dengan tepat, supaya jangan ada yang salah tebak. Jadi bukan salah tebak, bukan. Jadi nggak samar-samar atau nggak jelas gitu loh. Makanya Tuhan Yesus membuat gambar dan rupa keluarga Allah sedemikian mirip, ya sedemikian mirip supaya yang melihat gambar itu dapat mengenali aslinya dengan tepat, supaya jangan ada yang salah tebak. Ya, wah ini luar biasa, Sob. Ini kalau dinalar, kalau dilogikakan, ya mereka-mereka yang nggak ngerti cerita ini pasti, wah ini bener apa enggak ya? Ini eh, kebenaran dari mana ini? Atau ini sekedar karangan atau sudah enggak? Jadi Tuhan Yesus itu yang membuat gambar dan rupa keluarga Allah sebenarnya mirip supaya yang melihat gambar itu dapat mengenali aslinya dengan tepat, supaya jangan ada yang salah tebak, ya. Nah, tetapi kemudian tokoh perempuan itu hilang sama sekali dari seluruh Alkitab. Ya, jadi tetapi kemudian tokoh perempuan itu hilang sama sekali dari seluruh Alkitab. Sejak seluruh dunia mulai memakai terjemahan Inggris yang diakui sah oleh hampir semua denominasi gereja. Jadi tokoh perempuan itu hilang sama sekali dari seluruh Alkitab sejak seluruh dunia mulai memakai terjemahan bahasa Inggris yang diakui sah oleh hampir semua denominasi gereja. Ya ini versi King James. Ya. Sejak 1611, ini tahunnya sejak 1611. Jadi sejak 1611. Nah, dalam Alkitab itu yang sering disingkat dengan kependekan AV atau Authorized Version atau KJV, King James Version, semua acuan tentang Roh Kudus selalu memakai kata ganti ketiga dalam bentuk maskulin atau jantan, yakni he, his, him. Jadi di sorga ketiga pribadi Allah itu semua adalah laki-laki. Ini masalahnya ya, masalahnya terkuak di sini ya. Sehingga kenapa di Alkitab kita ini nggak disinggung, nggak di apa di istilahnya kayak ditunjukkan bahwa Roh Kudus itu perempuan. Ternyata ya ini versi King James sejak 1611 dalam kitab itu yang sering disingkat dengan kependekan AV atau KJV, ya, semua acuan tentang Roh Kudus selalu memakai kata ganti ketiga dalam bentuk maskulin atau jantan, yakni he, his, him. Jadi di surga ketiga pribadi Allah itu semuanya adalah laki-laki. Terjemahan bahasa Indonesia yang memang tidak mengenal perbedaan kata untuk jenis-jenis kelamin ini tentu tidak merasakan pengaruhnya sama sekali. Nah, ini dikasih contoh, ya, yang bisa bahasa Inggris bisa bisa dibaca itu, ya. Eh, Yohanes 14 ayat 26. Nah, ini baca sendiri ini di sini, ya. Terus Yohanes 15 ayat 26.
Ya. Jadi di bahasa Inggris itu semua ditulis yaitu maskulin, bukan feminim, jantan. Ya. Nah, terus saya lanjutkan. Sebenarnya sejak kapankah hilangnya toko ibu ini? Jauh sebelum versi King James itu diterbitkan, yakni pada masa doktrin Tritunggal itu dirumuskan oleh Tertullianus. Ini tokohnya ini, ini tokohnya yaitu tadi Tritunggal dirumuskan oleh Tertullianus. Waktu itu ia melawan ajaran modal modal Kristen dari Sabalis, ya nanti eh, ini ada ditulis, saya nggak ngerti ini, FAFQ Tritunggal dalam website ini, ya nanti baca sendiri ya. Dan yang bertahun-tahun kemudian diperjuangkan melalui ajaran Arianisme dan disahkan dalam Konsili Nikia tahun 325 dan kemudian ditetapkan lagi di Konsili Konstantinopel tahun 381. Ya, seperti minggu lalu saya katakan, oh ini bapak-bapak gereja itu saling bertikai, bukan hanya benci membenci, bahkan sampai sadis yaitu bunuh membunuh. Nah, ini diawali dari yang namanya ini Tertullianus ini, yang juga ajaran eh, merumuskan ajaran Tritunggal ini, Saudara. Ngeri, ngeri, Saudara. Ngeri, ya. Jadi yang menang akhirnya dia membuat ya Konsili Nikia tahun 325, kemudian ditetapkan lagi di Konsili Konstantinopel tahun 318. Ya, dalam membela keesaan Tritunggal itu, Tertullianus menggambarkan persatuan Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus sebagai bersatunya matahari dengan terang dan panas. Jadi digambarkan seperti itu, ya. Jadi dalam membela keesaan Tritunggal itu, Tertullianus menggambarkan persatuan Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus sebagai bersatunya matahari. Jadi matahari itu adalah Bapa, dengan terangnya itu Anak, dan panasnya itu Roh Kudus. Seperti itu. Ia tak mampu melihat gambar buatan Tuhan Yesus sebagai gambar asli buatan Allah sendiri tentang dirinya. Ya, ia tak melihat bahwa Allah adalah sebuah keluarga. Sebaliknya, menggantinya dengan gambar lain, matahari. Akibatnya Allah tidak dikenal sebagai keluarga, maka tak ada dan tak perlu ada tokoh ibu di dalam ajaran Tritunggal itu. Ya, jadi ya boleh dikatakan dibelokkan ini ajaran seperti itu, karena ya takut kacau, takut bertentangan, takut bapak-bapak gereja ini ya itu tadi wis lah. Nanti sing mempertahankan keluarga Allah, ada bapak, ada anak, ada ibu, ada ibu, ada anak. Terus yang lainnya mempertahankan tentang tiga menjadi satu, ada mataharinya, ada terangnya, ada panasnya. Wah, nggak selesai-selesai. Ya, jadi, namun tentang tokoh ibu ini saya menemukan catatan yang cukup berharga di New World Encyclopedia. Bagaimana pandangan bapak-bapak gereja dari awal perkembangan doktrin-doktrin gereja sejak mula. Nah, Pak Andreas ini di samping dia berkomunikasi sendiri dengan Bapak, ya toh, dia juga punya punya catatan-catatan atau literatur-literatur. Nah, ini dia ketemuan di ini saya menemukan catatan yang cukup berharga di ya ini tadi di New World Encyclopedia. Bagaimana pandangan Bapak-bapak gereja dari awal perkembangan doktrin-doktrin gereja sejak semula? Ya. Nah, sekarang feminitas Roh Kudus. Feminitas Roh Kudus.
Untuk mengawali kata Ibrani untuk roh dalam Alkitab Ibrani adalah ruah, artinya napas. Ya, ruah artinya napas, ya toh. Ya. Jadi untuk mengawali kata Ibrani untuk roh dalam Alkitab Ibrani adalah ruah, artinya nafas, dan jenis kelamin adalah feminim. Ya. Juga dalam bahasa Yunani logos adalah istilah maskulin untuk firman, dan mitra feminimnya adalah sophia yang berarti kebijaksanaan. Maka apabila anak adalah inkarnasi dari logos, yaitu firman itu, Roh Kudus dapat dianggap ada hubungannya dengan Sophia, sehingga ia feminim. Nah, untuk alasan ini dan lainnya, banyak orang Kristen dan kelompok Kristen telah menganggap bahwa jenis kelamin Roh Kudus adalah feminim, bertentangan dengan pandangan resmi gereja. Ya, Roh Kudus dianggap sebagai maskulin. Jadi kalau pandangan resmi gereja ini Roh Kudus dianggap sebagai maskulin, bukan feminim. Berapa orang Kristen awal rupanya mengambil pandangan ini. Sebagai contoh di Injil Thomas, ya, ayat yang ke-101. Nah, berbicara tentang Roh Kudus sebagai ibu yang sebenarnya dari Yesus, dan Injil orang Ibrani merujuk kepada ibu saya. Jadi kalau di Injil Thomas itu ternyata berbicara tentang Roh sebagai ibu yang sebenarnya dari Yesus, dan Injil Ibrani, orang Ibrani menunjuk kepada ibu saya atau Roh Kudus. Kutipan dari Injil Ibrani pada titik ini bermunculan dalam tulisan apa nih, saya baca sendiri, Saint Germain, dan yang tampaknya menerima. Ya, terus lagi. Nah, dokumen Syria, ya, yang tetap berada saat ini di Gereja Ortodoks Syria mengacu pada Roh Kudus sebagai feminim karena dari bahasa Aram yang asli kata roh berjenis kelamin feminim. Ya, Kristen Koptik juga melihat Roh Kudus sebagai ibu, sementara mengakui dua tokoh lain dari Trinitas sebagai Bapa dan Anak. Begitu juga Sinsendorf 1700 sampai 1760, pendiri Moravianisme, bahkan Martin Luther, kekuatan pendorong dari reformasi Protestan, dilaporkan tidak malu berbicara tentang Roh Kudus dalam arti feminim. Tapi istilah-istilah feminim yang dipakai dalam bahasa Jerman itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai maskulin. Terus apa? Menarik gerakan Kristen Mesianik Yahudi, Binal Yahudi Sinagog Wall, baca sendiri ya, dipimpin oleh Rabi Moshe Koning, juga memegang hal penampilan feminim dari Roh Kudus. Sebagian didasarkan pada ajaran para rabi tentang kewanitaan dari Sikina. Ada beberapa kelompok Kristen Mesianik Yahudi lain dengan ajaran yang sama. Beberapa contoh termasuk Joy in the Wool, The Torah in Testimony, dan Union of Nasarani dan sebagainya, baca sendiri. Yang juga memasukkan pecahan Injil orang Ibrani sebagai kitab kanonik ya, yang memiliki fitur unik merajuk kepada Roh Kudus sebagai Ibu Yesus. Terus dikatakan juga di sini ada beberapa ulama terkait dengan jalur utama, ya, jalur utama didominasi Protestan, yang sementara sendirinya belum mengakui indikasi bahwa ia berasal dari
denominasi itu telah menulis karya-karya yang menjelaskan pemahaman dan feminim mengenai anggota ketiga dari keluarga Allah itu. Sebagai contoh, nah ini ada sudah ditulis dengan telah menulis tentang topik Eva dan sebagainya, ya. Nanti bisa dicari itu kalau ada di komputer ini WW anu, ya. Nah, ini yang terpenting, saudaraku, di bawah ini, ya. Di bawah ini pesannya Bapa dan Roh Kudus. Pesannya Bapa dan Roh Kudus dikatakan gini. Dalam percakapan pribadi saya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus akhir April tahun 2011 yang lalu ada pesan-pesan berikut ini. Ini Bapa. Nah, Bapa mengatakan apa? Anakku, ya, jauh di dalam lubuk hatiku ada sebuah rahasia yang ingin kukatakan. Setiap kali seorang anak lahir di bumi, aku melihat mereka dengan sukacita dan bersedia untuk mengadopsi anak itu menjadi milikku. Aku memiliki hati untuk mengasihi setiap anak untuk menjadi milikku. Tetapi dosa dan kutuk telah menghalangi mereka sehingga aku tak bisa menjangkau mereka semua. Aku membutuhkan perantara untuk membebaskan mereka dari jaringan kutuk dan dosa. Ada para malaikat yang siap sedia membantu tentu saja. Tapi diperlukan juga para pemegang otoritas untuk memerintah mereka agar mereka dapat bekerja efektif bagiku. Nah, karena anak itu anak-anakku yang memiliki roh anakku, Yesus adalah para pengantara dan sempurna untuk tujuan itu. Nah, ditulis juga ini sangat luar biasa. Ada satu hal lagi, nah, yakni bahwa musuh kita telah menabur benih banyak ilalang yang tumbuh serupa gandum, tetapi tidak berbuah seperti benih-benih gandumku. Kegiatan itulah merusak ladangku dengan parah. Begitu banyak interpretasi manusia telah mengaburkan pemahaman yang benar tentang firman-Ku, dan itu telah membuat para pekerjaku menjadi tidak efektif dalam pelayananku. Lihat betapa sulitnya orang harus diubah menjadi instrumen yang efektif di tanganku. Mereka bahkan tidak dapat mengerti khotbah sederhana apapun, sederhana pun untuk mengubah menjadi instrumenku yang tepat. Ya, dalam kenyataannya tak banyak orang yang benar-benar telah berubah menjadi instrumenku. Banyak aktivitas mereka berasal dari daging mereka sendiri, bukan menurut kehendakku, dan buahnya adalah nol besar. Itulah kondisi gerejaku pada umumnya sekarang. Aku sebenarnya lebih suka orang-orang sederhana yang tidak ambisius bagi dirinya sendiri untuk menjadi pekerjaku. Tapi itu sulit juga. Ketika aku mulai mengangkat mereka ke tingkat pelayanan yang lebih besar, mereka mulai bangga pada diri mereka sendiri dan berubah menjadi angku lagi. Itulah sebenarnya pelayanan yang membebaskan seorang dari sifat-sifat daging mereka. Adalah pelayanan sangat-sangat serius. Inilah yang engkau butuhkan, yaitu kuasa Roh Kudus untuk melenyapkan sifat-sifat daging secepatnya. Engkau harus amat tajam, khususnya di daerah pelayanan seperti ini. Kuasa seperti ini akan datang secepatnya bagimu. Berdoalah untuk hal ini. Nah, itu jadi pesannya Bapak kepada Pak Andreas. Nah, sekarang Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepada Pak Andreas. Dikatakan gini, anakku, adalah ibumu yang berbicara. Ketahuilah bahwa setiap kali aku mendengar suara bayi menangis minta susu, ya, aku benar-benar ingin menggendong bayi itu di lenganku dan menyusuinya seperti bayiku sendiri. Untuk itu aku memerlukan seorang pengantara juga yang dapat membawaku lebih dekat dengan hal bayi itu. Namun aku tidak dapat melakukannya setiap saat karena hampir tidak ada yang mengenal aku sebagai
ibu, ya, mengenal aku sebagai ibu, ya. Engkau selama ini telah melakukan dengan berani untuk menjelaskan kepada sebanyak mungkin orang-orang dapat kau temui. Engkau telah mengembalikan aku ke posisi eh, ku lagi, tapi akan dibutuhkan begitu banyak waktu sebelum dunia mau menyadari kebenaran ini. Aku akan membuat engkau menjadi juru bicaraku dimanapun engkau diundang untuk khotbah anakku. Jangan takut engkau membawa otoritas dari surga dalam menceritakan kebenaran ini. Nah, ini dialami oleh Pak Andreas, sudah ditulis apa? Sabbatical 10 Mei 2011. Ya. Saudara, ketika saya membaca ini, saya garis bawahi kata-kata ini, dikatakan ini. Aku akan membuat engkau menjadi juru bicaraku dimanapun engkau diundang untuk berkhotbah anakku. Nah, ini loh yang saya garis bawahi, saudara. Jangan takut engkau membawa otoritas dari surga dalam menceritakan kebenaran ini. Ya. Gereja saat ini yang masih menganut Allah Tritunggal itu takut, saudara. Takutnya kepada apa? Yaitu tadi perkumpulan yang sudah dicetuskan, yaitu tadi seperti yang di atas sudah saya bacakan, yaitu Konsili Nikia 325 dan juga apa? Apa ini? Tadi sebentar saya cari. Sorry. Di samping konseli Nikia tahun kemudian ditetapkan lagi konseli Konstantinopel tahun 381. Jadi dua dua konseli ini yang dipegang oleh gereja sampai saat ini. Jadi mereka nggak berani menentang, mereka nggak berani apa ya, ada yang menentang tapi diam-diam. Ya wis lah, kita ngikut aja lah, idem lah apa yang dikatakan oleh Nikia tahun 325 dan Konstantinopel tahun 381. Padahal sebenarnya, saudaraku, tokoh ibu ini harus dikenali oleh anak-anak Tuhan. Kenapa harus saya katakan harus dikenali, saudaraku? Ya, sebagian besar sifat dari seorang ibu dalam rumah tangga itu adalah mengayomi, melindungi, ya, mengajari. Yaitu garis besarnya ya, pada umumnya. Jadi seorang ibu itu melindungi, mengayomi, ya, terus apa? Eh, Mengajari. Itu kalau dimarahi papanya, wow gini 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 gini. Ya memang sebagai seorang ibu pasti yang baik ya, pasti dia setelah anak itu dimarahi atau dipukuli sama orang oleh papahnya gitu ya, terus menasihat dari seorang ibu, makanya kamu jangan nakal, kamu harus nurut, gitu. Kalau kamu nurut enak, papamu nggak sesadis itu, wah, gitu ya. Atau mungkin kita minta sesuatu, papa kita ngomong atau orang tua kita ngomong, nggak bisa, manu. Nah, turunlah belas kasihan dari seorang ibu. Ya sudah, nanti kalau mama atau ibu punya uang, nanti anu ya, itulah yang namanya mengayomi. Itulah yang namanya ibu seorang yang mengasihi apa menasehati. Ya. Demikian juga dengan Roh Kudus. Kalau kita ngerti ini, Saudaraku, ya, sampai eh, salah satu teman cerita, eh, ya, saya kalau capek, saya nggak cari tukang pijat. Saya doa, saya ngomong Roh Kudus, aku capek, bisa bisa anu lah. Jadi dia merajuk seperti ke seorang ibunya gitu loh. Ya. Terus ya kalau kita mengenal Roh Kudus, termasuk malam hari ini kita belajar tentang salah satu adalah sifat dari ke seorang ibu atau memang dia di apa di
diberikan sebagai seorang ibu, kita bisa berkeluh kesah, kita bisa cerita, kita bisa ngomong, kita bisa bermanja-manja dalam doa itu. Roh Kudus lah, itu peranan Roh Kudus lah di dalam kehidupan kita. Jadi penting sekali sebetulnya, ya. Sebagian besar seandainya kita kehilangan seorang ibu gitu ya, pasti apa ya, merasa merasa kurang gitu ya, merasa ada sesuatu, waduh kok gak ada ibu lagi ya, kok nggak ada mama lagi ya. Contohnya ketika kita mungkin di rumah sendirian ada papa, sementara mama kita atau orang tua ibu kita itu pergi ke rumah saudaranya, keluar kota gitu ya. Mungkin cuma 1 hari, 2 hari, atau seminggu, atau 2 minggu, atau sebulan. Nah, pasti kita merindukan gitu. Ya. Pulang sekolah atau pulang kerja, mama mana? Mama mana? Mama kemana? Nah, seorang laki-laki pasti mencari ibunya. Atau mah makan apa mah hari ini? Itulah gambaran-gambaran yang terjadi di kehidupan kita. Demikian juga saudaraku, seharusnya kalau kita mengenal tokoh ini, sekali lagi saya ulangi, kita bisa bermanja-manja, kita bisa bercerita, kita bisa memadu kasih dengan ibu kita yaitu Roh Kudus ini, ya. Karena dia penuh nasihat, dia penuh penuh apa ya, belas kasihan, dia penuh pengertian. Gitu loh. Jadi tokoh ibu sudah hilang dalam Alkitab. Karena apa? Bukan menghilang, tapi bukan bukan tidak ada, tapi dihilangkan karena yaitu tadi alian bahasa ini. Di Alkitab diterjemahkan dari bahasa Inggris. Nah, pengertiannya atau pemahaman mereka-mereka yang terjemahkan Roh Kudus itu bukan feminim tapi maskulin. Nah, dianggap jadi kalau gini dibicarakan gitu pasti hamba-hamba Tuhan enggak bisa. Di surga itu enggak ada perempuan, itu enggak ada, semua laki-laki. Ya. Nah, sebelum saya masuk yang selanjutnya, sampai di sini ada pertanyaan, silakan bicara mengenai Roh Kudus ini. Silakan. Kalau ada pertanyaan, Berarti kalau gitu, kalau kita doa tetap sama Tuhan tuh, bukan sama Roh Kudus ya. kalau kita mau bermanja-manja, umpamanya kita ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, nggak apa-apa tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku pingin pingin mengenal yang namanya Tuhan Yesus atau mengenal Bapa. Gimana sih caranya? Nggak apa-apa, kita bermanja-manja. Yuk, silakan ada pertanyaan. Seorang tokoh ibu, yaitu tadi seperti sudah saya katakan, bahkan ada pujian mengatakan Roh Kudus datanglah, jamalah tiap hati, jamalah. Terus kata-katanya, Pak. Segarkanlah yang lelah,
kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Terus bait berikutnya, Mbak. Roh Kudus, hiburlah. Jamalah tiap hati yang lemah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, pimpinlah. Nah, dari syair-syair atau pujian itu pun menggambarkan sebetulnya Roh Kudus itu sekali lagi sebagai roh penolong. Atau saya bacakan ya. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Nah, ini jelas. Tuhan Yesus sendiri mengatakan gini, ya. Injil Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia apa? Menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapaknya untuk diberikan kepada murid-muridnya, yaitu supaya murid-muridnya punya seorang penolong. Nah, itu saudara bisa bisa gambarkan di rumah ya. Mama itu kan penolong gitu loh. Ma, aku lapar. Hmm. Wah, mama nggak usah apa tuh, nggak usah istilahnya eh babi bu bapak langsung dia tahu. Atau kalau kita nggak usah ngomong lah, wes nggak makan oh, ayo sana. Anaknya pergi ke sekolah, anaknya pergi mana, dibekali sama ini. Nanti kalau kamu lapar, anu, kalau kamu haus, ya tuh, itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang penolong. Nah, Tuhan itu tahu, Bapa itu tahu. Setiap anak-anak Tuhan, orang percaya itu butuh pertolongan. Butuh seorang penolong. Butuh seorang penasehat yang menyertai dalam situasi kondisi apapun. Gitu loh. Jadi luar biasa sebenarnya yang disampaikan, yang diberikan oleh Loh, bukan hanya penolong, tapi ayat yang ke-26 dikatakan apa? Injil Yohanes 14 ya, ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan. Penghibur. Jadi ketika kita sedih, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita dalam kekhawatiran, ya toh, Roh Kudus itu kalau ada di dalam diri kita, dia siap untuk menghibur, gitu. Siap untuk menghibur, menolong dalam segala hal, menghibur dalam segala hal, gitu. Sampai ada ekstrim, ekstrim ya, ekstrim kalau boleh saya katakan itu ya sederhana sih ekstrim, ya. Oh, kehilangan pasta gigi, odol itu loh, mau mandi. eh, Dia berdoa sampai gini, Roh Kudus, aku odolku di mana ya? Atau pasta gigiku di mana ya? Diingatkan, ditunjukkan, ya. Karena dia yaitu diciptakan Bapa, diberikan Bapa kepada setiap orang-orang percaya ini, yaitu sebagai penolong, juga sebagai penghibur. Waduh, kalau saya pelajari itu luar biasa lagi.
Ayo, ada pertanyaan lagi. Silakan bicara mengenai Roh Kudus atau tokoh ibu. Silakan. Ketika kita nggak ngerti baca firman Tuhan, hanya sekedar baca, nah, terus karena kita tahu Roh Kudus itu sebagai penolong, mulai dilibatkan. Roh Kudus aku nggak ngerti ini. Mulai hari ini, ketika saya baca firman Tuhan, ketika saya berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, tuntun aku ya Roh Kudus, bimbing aku ya Roh Kudus. Nah, pasti dia akan menolong, pasti dia akan menuntun. Dan juga hari ini Roh Kudus, aku akan mengerjakan ini, aku akan berbuat ini. Tapi aku nggak tahu, eh, aku harus bagaimana. Pimpin aku Roh Kudus, ya, karena Dia diberikan kepada kita sebagai penolong. Ya, alangkah indahnya kalau itu dimanfaatkan, digunakan. Ini fasilitas. Yuk, lagi ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan mengenai Roh Kudus ini atau tokoh atau ibu dalam keluarga Elohim ini. Silakan. Pak Adi nanya, sebelum eh, Gimana? sebelum Roh Kudus sebagai penolong itu diberikan, itu Hmm, eh, zaman dulu itu berarti sebelum Tuhan Yesus datang itu bagaimana ya? Karena ya. kan kalau misalkan dengan adanya Roh Kudus ini, eh, kita dimudahkan dalam banyak hal ya. Hmm, Nah, sebelumnya itu seperti apa ya? Supaya ya, jelas bedanya. ya. Jadi ketika Tuhan Yesus yang ada di dunia ini masih berwujud roh ya, bukan berwujud manusia. Jadi waktu-waktu zaman-zaman perjanjian lama, ya, Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada. Kalau boleh saya katakan ini, coba kita lihat ya di dalam Kejadian pasal yang pertama. Nah, Kejadian pasal yang pertama ya, ya, ayat 1 dan 2 dikatakan gini. Ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, jadi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Nah, Roh Kudus zamannya Perjanjian Lama ya sudah ada. Cuma umatnya, orang-orang percaya itu tidak dipenuhi. Tidak ada baptis Roh Kudus, tidak dipenuhi. Hanya dipinjami. Jadi Roh Kudus ini bukan memenuhi anak-anak Tuhan atau memenuhi Adam atau Yusuf atau apa, enggak. Hanya dipinjami. Gitu loh. Nah, kalau dipinjami kan berarti apa?
ya suka-suka dari kasih Bapa ya atau dari kasih Tuhan Yesus ya. Ketika si Saul dipilih oleh Tuhan Yesus melalui nabi nabi siapa itu nabi Samuel ya, maka hinggaplah Roh Kudus itu di dalam kehidupan si Saul ini, sehingga Saul ini, apakah Saul termasuk keturunan nabi? Nah, jadi nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan di Perjanjian Lama ini hanya dipinjami Roh Kudus. Tapi kalau dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus ini bukan hanya diberikan, tapi juga menjadi meterai. Wow, luar biasa. Bukan dipinjami, tapi menjadi apa? Meterai. Ya, kalau hanya dipinjami, ya kalau apa? Saudara tahu kisahnya Saul ketika dia kerasukan setan karena Roh Allah sudah undur di dalam kehidupannya. Nah, terus Simpson, karena Roh Allah sudah undur. Nah, ketika apa rambutnya di apa digundul atau dibuang semua, Roh Allah sudah undur. Nah, tapi begitu apa rambutnya tumbuh lagi, Roh Allah ada. Jadi istilahnya keluar masuk gitu, dipinjami, nempel, hanya sekedar nempel. Ya, tapi kalau dalam perjanjian baru, enggak ada di dalam hati setiap orang. Cuma yaitu tadi, ada orang yang percaya, ada yang mendukakan. Ya, jadi ada yang percaya, tapi ada juga yang mendukakan. Gitu. Nah, ini diberi cuma-cuma. Makanya ada perlu baptisan Roh Kudus supaya orang itu penuh dengan Roh Kudus. Hmm. Itu semua gereja sebenarnya, bukan hanya gereja aliran apapun. So, itu Alkitabiah. Semuanya fasilitas itu diberikan oleh setiap aliran gereja sebetulnya. Cuma ya itu tadi, banyak yang itu yang bertentangan ya, yang nggak mengakui eh, manifestasinya ya. Takut salah lah, oh inilah dan sebagainya dan sebagainya. Kita membaca firman Tuhan, kalau nggak ada roh penolong, pendamping, ya nggak ada nggak ada greget-gregetnya, nggak ada sesuatu yang berbicara dalam kehidupan kita gitu. Tapi kalau ada Roh Kudus membimbing, oh ini tuh maksudnya, oh ini tuh. Terus kita begitu kita ada rasa haus dan lapar, Roh Kudus terus membimbing, oh gini maksudnya, oh gini. Jadi ketika kita baca sekali dari Kejadian sampai Wahyu selesai, ah, Roh Kudus memang baca lagi dari Kejadian sampai nggak ada habisnya, berulang-ulang-ulang-ulang. Karena ada yang membimbing, karena ada yang mengarahkan. Kalau Tokoh-tokoh, gitu tiap hari ya minta ya atau kayak gitu. nah, gini, supaya kita ini Hmm. menerima Roh Kudus perlu baptisan Roh Kudus, ya, perlu baptisan Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, gitu. Yang bisa bahasa roh itu ya. Ya, Aku ya itu belum. itu anunya apa itu tandanya lah katakan orang seperti itu. Tapi yang terpenting setelah ada Roh Kudus, nah ini, aduh, saya ini punya makalah tapi belum saya ketik ini. Tanda-tandanya ada sembilan buah roh, ya. Nah, 9 buah roh itu apa? Nah, ini Galatia pasal yang kelima kalau nggak salah ya. Galatia pasal 5 ayat 19. Coba kita lihat ya. Sorry.
ayat 22 ya. Ini tandanya orang itu yang asli ya, yang benar-benar pertemuan Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah ya, dari ketika orang itu kepenuhan Roh Kudus ya, Roh Kudus itu punya buah. Nah, ada 9 buah, yaitu buah kasih. Nah, kalau bicara mengenai kasih, apa saudara? Ya, saudara bisa menerjemahkan, mengerti sendiri. Kasih itu apa? Terus sukacita, ya. Jadi Roh Kudus akan membuat kita itu selalu sukacita. Bukan hanya sukacita, tapi apa? Buah selanjutnya, damai sejahtera. Ya, ada damai gitu. Karena ada Roh Kudus, ya. Dari buah roh itu, ya. Terus apa? Kesabaran, sabar. Ada masalah, tidak ada masalah, lebih-lebih tidak ada masalah. Ada masalah, sabar. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, kelemah lembutan. Terus apa? Penguasaan diri. Ya, jadi nggak gampang emosian. Kalau ada seorang hamba Tuhan sudah berbahasa roh, tapi wah masih emosian, nah perlu ditanda-tanyai itu. Ya, terus apa? Dikatakan apa? Penguasaan diri. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, nasihatnya ada 25-26 apa? Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, itu. Jadi bukan hanya dipenuhi, tapi minta sama Tuhan untuk dipimpin. Nah, ini yang luar biasa. Ya, jadi kalau saudara ketemu siapapun anak Tuhan, wah bisa berbahasa roh, tapi tidak mempunyai 9 ah, buah roh itu, wis coretan aja deh. Silangan. Ini nggak benar ini. Ya, sudah penuh Roh Kudus, bisa bahasa roh, masih tipu sana, tipu sini, wah, wis coretan. Wis. Nah, yang sering ditakutkan itu bahasa roh, ya toh. Orang itu takut, wah, aku punya teman bahasa roh, tapi kok gini, kok gitu, kok anu. Nah, ini penting, ya. Saya punya catatan seperti ini, Israel. Sebentar. Nah, ini saya punya catatan seperti ini. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman rohani yang dipercaya oleh banyak orang Kristen sebagai pencurahan Roh Kudus ke dalam hidupnya. Seorang percaya biasanya setelah atau bersamaan dengan pertobatan
dan baptisan air. Pengertian dan pengalaman ini berbeda-beda tergantung denominasi atau tradisi gereja. Ya, berikut adalah beberapa poin utama tentang baptisan Roh Kudus. Itu dasarnya Alkitab. Ya, coba kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-15. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 15. Ini dasar Alkitabnya. Kisah Rasul 1 ya, ayat 15 saya bacakan gini. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu 1 Yohanes, Kisah Rasul 1 ayat 15. Terus, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Ya, nanti baca sendiri atau kita uh, garis besarnya Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1-4 ya. Pada hari Pentakosta murid-murid penuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa roh. Ya, nanti itu ada di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Nah, ada lagi di Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Roh Kudus turun atas orang-orang bukan Yahudi di rumah Cornelius. Ya, semua ada di Alkitab. Terus, tanda-tanda umum tergantung keyakinan. Yang pertama, tandanya bahasa roh. Dipercaya oleh banyak kalangan Pentakosta dan karismatik sebagai bukti awal baptisan Roh Kudus. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, perubahan hidup dan kuasa untuk bersaksi. Hidup lebih kudus, penuh kasih, dan berani memberitakan Injil. Nah, terus punya karunia roh seperti nubuat, penyembuhan, hikmat dan sebagainya. Nah, tujuan baptisan Roh Kudus apa? Tujuannya baptisan Roh Kudus memberi kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi memberi kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Yang kedua, memperdalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi memperdalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Memberi karunia rohani untuk membangun jemaat. Ya, itu jadi tujuannya. Terus dikatakan apa lagi? Nah, ini penting. Terus dikatakan apa lagi? Nah, eh, ya, orang Kristen perlu dipenuhi Roh Kudus dan ini merupakan bagian penting dari kehidupan iman Kristen. Nah, berikut penjelasannya. Dasar Alkitab tadi Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi Efesus 5 ayat yang ke-18. Terus dikatakan lagi, Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan bersaksi menjadi saksiku. Ini menunjukkan bahwa kepenuhan Roh Kudus bukan hanya opsional, tapi merupakan perintah dan kebutuhan agar orang percaya dapat hidup sesuai kehendak Allah dan menjadi saksinya. Sekali lagi saya ulangi lagi ya. Ini menunjukkan kepenuhan Roh Kudus bukan hanya opsional, tapi merupakan perintah dan kebutuhan agar orang percaya dapat hidup sesuai kehendak Allah dan menjadi saksinya. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus bukan berarti hidup yang dipimpin. Dipenuhi Roh Kudus berarti hidup dipimpin, dikendalikan, dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus berarti hidup dipimpin, dikendalikan, dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Dalam apa? Karakter. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah roh itu tadi.
Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai yaitu buah roh itu tadi. Jadi karakter. Jadi tanda-tandanya orang penuh Roh Kudus itu ada kasih, lemah lembut, damai sejahtera. Itu karakter. Ya, karakter dari buah roh itu tadi. Terus apa? Kuasa untuk bersaksi. Jadi nggak takut gitu. Terus apa? Pemahaman akan firman. Ya, kalau kita nggak ada Roh Kudus, baca hanya sekedar baca, nggak ngerti apa-apa. Kehidupan doa yang lebih dalam. Nah, kehidupan doa yang lebih dalam. Kalau kita bisa berbahasa roh, saya selalu kalau saya doa gitu kan nggak melulu Tuhan tolong ini enggak. Saya hanya bisa berbahasa roh aja. Itu bisa berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Ya, terus apa? Kemenangan atas dosa. Nah, kemenuhan berbeda dari kelahiran. Nah, ini jangan sampai salah ya. Semua orang percaya menerima Roh Kudus saat mereka percaya kepada Kristus. Efesus 1 ayat 13. Tapi kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman berkelanjutan yang perlu diperbarui setiap hari, bukan hanya sekali terjadi. Ya. Mengapa perlu? Nah, ini penting. Kenapa perlu dibaptis Roh Kudus? Agar hidup Kristen tidak dijalani dengan kekuatannya sendiri, ya, agar dapat melayani dengan efektif. Terus apa? Agar karakter Kristus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas ini. Terus lagi saya punya catatan gini, ya. Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting dan tak tergantikan dalam kehidupan orang percaya. Berikut adalah beberapa fungsi utama Roh Kudus menurut Alkitab. Nah, tadi sudah sedikit saya bacakan ya di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16, tapi bisa ditambah ayat 17. Penolong dan penghibur. Aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus menyertai, menguatkan dan menolong dalam segala situasi. Itu Roh Kudus, ya. Terus apa? Yang kedua, membimbing dalam kebenaran. Injil Yohanes 16 ayat 13. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus membantu memahami firman Tuhan dan memberi hikmat dalam mengambil keputusan. Tiga, memberi kuasa untuk bersaksi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Memberi keberanian dan kuasa untuk menyaksikan Injil efektif. Itu luar biasanya di sini. Ya, menghasilkan buah. Tadi sudah kita baca ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh itu, ya. Terus yang kelima, memberi karunia roh. 1 Korintus 12. Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani seperti nubuat, penyembuhan, hikmat untuk membangun jemaat. Meyakinkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Injil Yohanes 16 ayat 18. Terus apa? Yang ketujuh, janji dan meterai. Ya, kalau tadi ada pertanyaan ya, kalau dalam perjanjian lama itu hanya dipinjamkan, tapi kalau di perjanjian baru jaminan dan meterai keselamatan. Efesus 1 ayat 13-14. Ya. Roh Kudus titik-titik-titik adalah meterai dan jaminan bagian kita. Memberi kepastian bahwa kita milik Allah akan menerima warisan kekal. Hmm. Jadi luar biasa. Cuma yang sering ditakutkan, yang sering di apa itu dikhawatirkan oleh jemaat itu seperti ini loh. Sebentar ya, saya akan membuka lagi.
Nah, ini yang menjadi masalah, saudaraku. Seringkali ada gereja-gereja tertentu itu kalau orang itu penuhi Roh Kudus, terus dia berbahasa roh, harus bisa ada yang menerjemahkan. Kalau nggak ada yang menerjemahkan, itu palsu itu, ya, nggak asli, ya. Sementara nggak pernah dibahas, ya, nggak pernah dibahas dalam kehidupan apa itu orang-orang ini, ya. Roh Kudus itu eh, ada dua, 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 dua ini ya. Sebentar saya cari. Ini saya punya catatan luar biasa ini. Supaya kita ngerti ya, supaya kita nggak disesatkan oleh mereka-mereka yang nggak ngerti dan nggak ngalami yang yang apa tentang baptisan Roh Kudus ini. Sebentar. Nah, ini karunia bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Ya. 1 Korintus 14 ayat yang kedua dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, bahasa roh itu ada dua macam. Nah, yang dimaksud dengan 1 Korintus 14 ayat 2 ini glosalalia. Itu itu siapa yang berkata-kata bahasa roh tidak tidak berkata-kata pada manusia tapi tetapi kepada Allah sebab ia tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi pribadi dengan pribadi orang itu dengan Tuhan yang ngerti. Nah, itu glosalalia. Ada lagi enololalia atau saya lupa itu. Nah, itu yang kedua ini yang harus ada yang diterjemahkan. Gitu loh. Nah, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, sudah jangan jangan apa sok-sokan penuh Roh Kudus
Kudus, jangan bahasa roh. Itu harus ada terjemahan. Yang perlu diterjemahkan yang inulalia itu loh, bukan glosalalia. Ya, kalau glosalalia ini untuk pribadi itu ya nggak bisa. Ya misalnya hanya bisa berbahasa roh. Nah, terus ada hamba Tuhan yang mengatakan harus ada yang diterjemahkan. Nah, ini ada satu kesaksian gini, ya. Satu saat ibu-ibu ini ngikuti persekutuan doa, ya toh. Nah, ketua persekutuan doa ini atau pemimpin persekutuan doa ini lagi berbahasa roh, ya toh. Terus setelah selesai, setelah selesai, eh, si perempuan yang mendengarkan ini ngomong gini, ngomong sama temannya, itu loh, oh ibu tadi itu pemimpin persekutuan itu kok pakai bahasa Batak. Loh, terus yang temannya meyakinkan, loh, wong itu orang Jawa kok dia Jawa Tulen, nggak bisa bahasa Batak. Loh, saya itu dengar dia itu waktu dia doa itu menasihati saya dengan bahasa Batak. Dia menasihati saya dengan bahasa Batak. Loh, temannya ngomong lagi. Loh, sekali lagi loh, ibu itu, ketua persekutuan itu orang Jawa. Dia nggak ngerti bahasa Batak. Nggak pernah ngomong bahasa Batak. Tapi yang dengarkan orang Batak ini, perempuan ini ngomong. Loh, aku jelas tadi dia ngomong pakai bahasa Batak itu gini-gini. Padahal, saudaraku, ibu ya ketua persekutuan itu, pemimpin persekutuan itu, dia pakai bahasa roh. Nah, bahasa roh yang dipakai ini adalah enulalia ini, bukan glosalalia ini. Ya, jadi ada yang beda sebenarnya. Satu saat ada lagi. Ini di gereja lagi ibadah, ya. Oh, lagi ngadain penyembahan, ya tuh. Waktu itu Pak Arifin Bali itu memimpin. Sebentar. Nah, orang semua berbahasa roh, ya tuh. Sebentar. Tuhan akan berbicara, Tuhan akan ngomong. Ya, Pak Arifin diam, terus ada seorang ibu menerjemahkan apa yang dari bahasa roh itu. Dia ngomong di bahasa Indonesia. Tuhan berbicara seperti ini, seperti ini. Nah, itu enolalia. Ya. Jadi yang digunakan di gereja, persekutuan atau pribadi, ya bisa, ya kebanyakan glosalalia ini. Itu doa, maksudnya ucapan pribadi, pribadi dengan Tuhan, gitu. Bukan enulalia. Nah, enulalia itu harus ada yang bisa menerjemahkan, gitu loh. Makanya di sini anak-anak Tuhan kejebak, terutama pemimpin-pemimpin yang nggak ngerti Roh Kudus atau kecewa dengan orang Kristen terus ngomong, nggak usah bahasa rohan, apa itu bahasa roh, karena dia nggak pernah cerita, dia nggak ngomong, aku kecewa, enggak. Makanya melarang jemaatnya untuk melakukan itu. Itu disampaikan, ditutupi, belangnya itu ditutupi. Ya, memang ya diakui, ya jujur. Seperti yang saya katakan tadi, tandanya orang penuh Roh Kudus ada 9 buah roh itu tadi. Ya, tadi sudah saya katakan, kalau salah satu dia bisa bahasa roh, tapi masih diikat oleh yang namanya emosian, tidak bisa menguasai diri, wes, ditanda tanya itu tadi. Itu, saudara.